Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali lagi pada ibadah yang kita sebut sesami masa. Karena itu sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memulai hari pertama minggu ini mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan mengucap syukur dan berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan hari ini mau mengarahkan kita untuk terus berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita diperhadapkan dengan pilihan antara kesenangan atau kesusahan, maka orang lebih cenderung memilih kesenangan. Manusia pada dasarnya berkeinginan untuk menikmati apa yang menyenangkan, dan sudah pasti menolak sesuatu yang tidak menyenangkan. Masalahnya, apakah kehidupan hanya soal menyenangkan saja? Fakta dan data membuktikan bahwa ternyata kehidupan selalu terkait dengan kesusahan juga. Kesusahan dan kesenangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kitab Kolose diperhadapkan dengan beberapa kenyataan bahwa Paulus menulis suratnya untuk menguatkan iman jemaat, diperhadapkan dengan berbagai ajaran sesat. Rasul Paulus menulis juga berisi nasihat-nasihat untuk jemaat. Justru posisi Rasul bukan dalam keadaan yang menyenangkan, melainkan dia sedang berada di dalam penjara. Dalam situasi seperti itulah Rasul Paulus memulai suratnya dengan penekanan dua hal. Pertama, mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, berdoa kepada Tuhan terkait perkembangan iman dan kasih jemaat Kolose, walau Rasul berada dalam keadaan yang susah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Bukankah situasi sekarang membuat kita berhadapan dengan situasi sulit, susah, dan seakan berada pada ketidakpastian? Mari kita belajar dari firman Tuhan di mana orang-orang beriman di masa lampau merespon keadaan susah dengan mengucap syukur dan berdoa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah pusat kehidupan dahulu, kini, sampai selama-lamanya. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembayanglah pada Bapanya, dalam nama Yesus turut kehendaknya. Demikian DSL 136 jam sembayang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menganugerahkan kami dinamika kehidupan, kesenangan dan kesusahan, yang terus melatih dan mengasah iman kami untuk terus bergantung kepadamu. Tolong kami untuk segala keadaan mengucap syukur dan berdoa hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.